Jika keselamatan sudah ditetapkan hanya melalui Yesus, lantas kenapa Tuhan memberikan hukum Taurat yang tidak mungkin bisa dipenuhi oleh manusia, Pak? Hukum Taurat itu tidak diberikan supaya kita taat dan selamat. Bukan itu tujuannya. Tujuan hukum Taurat itu diberikan, kan hukum Taurat itu aturannya banyak sekali ya. Sekarang saya tanya, kalau tidak ada peraturan, lampu merah berhenti, ada nggak pelanggaran lalu lintas? Nggak ada kan? Kapan pelanggaran lalu lintas dalam hal itu terjadi? Ketika ada peraturan. Begitu ada peraturan, kamu langgar, maka kamu bersalah. Tapi kalau peraturannya tidak ada namanya pelanggaran. Kalau di dunia ini hanya ada satu peraturan, berapa kemungkinan kamu melanggar peraturan? Satu saja. Kalau ada 10 peraturan, kamu kemungkinan melanggar 10 peraturan. Kalau ada 1000 peraturan, kamu kemungkinan melanggar 1000 peraturan. Nah, peraturan di hukum Taurat itu berapa banyak? Banyak sekali kan? Nah, karena peraturannya banyak sekali, Tuhan tahu bahwa kita tidak mungkin melakukannya. Tapi kenapa dia kasih perintah begitu? Bukan supaya kamu bisa taat lalu kamu selamat, tapi supaya kamu sadar bahwa kamu tidak bisa taat. Wah, karena mengapa begitu? Karena begini, kalau kamu mau taat supaya kamu selamat, bisa sebenarnya. Tapi taatlah semua dan tidak boleh ada satu pun yang dilanggar. Sekarang coba buka Galatia pasal 3. Galatia pasal 3 mulai ayat yang ke 10. Oke, saudara lihat ya. Dari kalimat ini, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Kita orang berdosa ini, kita orang terkutuk. Nah, tapi mari kita lihat siapakah orang terkutuk itu. Pertama, terkutuklah orang. Saudara perhatikan kata-kata saya ya. Mana yang saya loncati? Terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat. Jadi siapakah orang terkutuk? Yaitu setiap orang yang tidak melakukan hukum Taurat. Dan hukum Taurat ini banyak sekali. Begitu kamu tidak lakukan, kamu terkutuk. Ini grup pertama yang terkutuk. Saudara sudah masuk sih ini grup pertama atau belum? Hah? Masih belum merasa terkutuk ya? Kalau belum, mari kita lihat yang kedua. Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan. Tekanan yang ini adalah setia. Setia itu artinya apa? Setia itu artinya terus menerus. Kalau kamu lakukan tapi tidak terus menerus, kamu terkutuk. Kamu pernah sabar? Selalu sabar? Kamu terkutuk. Kamu pernah mengampuni orang? Selalu mengampuni? Terkutuk. Saudara kasih persembahan persepuluhan? Selalu bolong satu, kamu terkutuk. Ya, baca Alkitab? Yes, selalu tidak, terkutuk. Berdoa? Yes, selalu tidak, terkutuk. Jadi begitu ada satu yang kamu tidak lakukan, kamu terkutuk. Ada yang masih rasa lolos? Sekarang yang ketiga, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu. Ini semua. Jadi kalau kamu lakukan tapi tidak semua, kamu terkutuk. Kalau hukum Tuhan ada 1000, kamu lakukan 999, kurang satu saja, kamu terkutuk. Jadi kapan tidak terkutuknya? Lakukan semua secara sempurna, tidak kurang satu. Bisa.
Nggak bisa. Ini grup ketiga yang terkutuk. Yang keempat yang terkutuk itu adalah semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Maksudnya yang mau melakukan hukum Taurat supaya selamat, supaya hidup, terkutuk juga. Jadi begitu kamu tidak lakukan, kamu terkutuk. Kamu lakukan tapi tidak terus, kamu terkutuk. Kamu lakukan tapi tidak semua, kamu terkutuk. Kamu berusaha lakukan supaya selamat, kamu terkutuk. Maka dari 4 penjuru kamu dikurung oleh kutuk. Maka tidak ada satu orang pun bisa lolos dari kutukan itu. Kenapa? Karena memang hukum Taurat tidak diberikan supaya kamu taat lalu kamu selamat. Tidak. Hukum Taurat diberikan supaya kita sadar bahwa ternyata kita nih banyak pelanggaran ya. Tuhan kasih 1000 hukum, kita nih ternyata salah 1000 ya. Tuhan kasih 10.000, kita salah 10.000 ya. Tuhan kasih 1 juta, kita nih salah 1 juta ya. Sehingga lama-lama dengan baca-baca hukum Taurat, perintah-perintah, berjuang taat dan tidak bisa, kita sadar bahwa kita nih orang berdosa ya. Nah, maka fungsi hukum Taurat itu seperti cermin, menunjukkan bahwa ada kotoran di mukamu. Pakailah cermin untuk melihat kotoran, tapi untuk membersihkan kotoran jangan pakai cermin. Ngerti? Sekarang lanjut ke ayat berikut, Pak. Ayat 11. Dan bahwa tidak ada orang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Terus, tapi dasar hukum Taurat bukan iman, melainkan siapa melakukannya akan hidup karenanya. Lalu ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Jadi maksudnya apa? Maksudnya begini, bahwa kita semua itu orang terkutuk, tapi gara-gara Kristus mati di kayu salib. Mati di kayu salib itu tergantung, itu terkutuk. Di perjanjian lama, orang kalau mati terkutuk itu harus digantung. Bapak kalau dianggap orang terkutuk, Bapak harus dihukum digantung. Kenapa terkutuk? Karena maksudnya Bapak digantung itu kepala tidak sampai langit, kaki juga tidak injak bumi. Artinya langit tolak Bapak, bumi juga tolak Bapak. Bapak betul-betul terkutuk. Nah, karena itu harus terkutuk, itu harus tergantung. Nah, lalu kedua, kematian yang menebus dan penuh pengampunan itu kalau ada penumpahan darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kalau begitu Yesus mati itu harus memenuhi 2 hal ini. Pertama, harus tergantung. Dan kedua, darah harus keluar. Tidak bisa hanya tergantung tanpa darah keluar. Dan tidak mungkin hanya darah keluar tanpa tergantung. Karena itu Yesus tidak bisa mati digorok. Karena waktu mati digorok hanya darah keluar tapi tidak tergantung. Kalau Yesus diracun, dia tidak tergantung, darah juga tidak keluar atau keluar sedikit, tidak bisa. Dan satu-satunya hukuman yang cocok untuk 2 hal ini, tergantung dan tercurah darah, hanya penyaliban. Karena itu Tuhan mengatur, sebenarnya hukuman salib itu bukan ala Romawi. Itu alanya orang Persia, tapi orang Roma adopsi. Penjahat-penjahat kelas kakap saja yang dihukum dengan cara disalibkan. Dan ternyata Yesus hidup pada zaman Roma yang ada hukuman itu. Supaya apa? Supaya dia dinaikkan di atas kayu salib, lambang terkutuk, darahnya tercurah, ada pengampunan. Makanya Paulus bilang, ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi Yesus terkutuk. Kenapa? Karena dia ganti kutuk kita. Gara-gara Yesus ganti kutuk kamulah, maka sekarang kamu tidak terkutuk lagi. Gitu? Gara-gara Yesus ganti saya yang terkutuk inilah, maka sekarang saya tidak terkutuk lagi. Terus ayat 14. Kristus telah membuat ini itu apa? Di atas kayu salib itu, supaya di dalam dia berkat Abraham sampai pada bangsa yang lain. Kalau begitu sekarang sudah jadi berkat kan? Tadi itu terkutuk. Maka semua orang di luar Kristus itu orang terkutuk. Tapi hanya karena orang dalam Kristuslah sekarang kita sudah jadi orang diberkati. Amin. Nah, gitu. Kalau begitu sekarang, kalau memang manusia tidak bisa lakukan hukum Taurat, kenapa Tuhan kasih hukum Taurat? Supaya jadi cermin, supaya kita berkaca dan sadar bahwa kotoran ini terlalu banyak. Tapi untuk membersihkannya butuh darah Kristus. Ya, gitu jawabannya.